Halo halo semuanya. Sekarang kita akan memulai seri baru. Sebenarnya ini lama sih guys. Welcome to lembar penulis. Apa nih? Tiba-tiba Woli baca story lagi guys. Kenapa? Ya maaf sih guys ya. Soalnya tahun kemarin belum sempat lanjutin YouTube-nya lagi karena satu dan dua hal lah ya. Oke, sekarang tahun ini gue mulai nyicil dikit-dikit sih ya buat novel yang ada di Discord ini yang sudah terbengkalai. BTW buat yang nggak tahu, di komunitas Discord kita itu ada teman-teman yang yang hobinya sama lah ya, kayak bikin cerita dalam bentuk novel kayak gini. Ya bisa dibilang gitu. Yang mau join silakan, nanti link Discordnya gue taruh di deskripsi, kalau nggak di komen paling ya. Ya udah, sebelum gue mulai ayo subscribe dan like-nya juga dulu guys. Ini gue mulai baca dari meja 3 guys. Ini misalnya meja 1-2 kayaknya nggak ada. Kita mulai ngulik dikit demi dikit lah ya. BTW ini konten paling cuma sebentar, websitenya di link sebelah. Tunggu. Ini salah itu di link sebelah. Bentar ya guys, gue pindahin dulu. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita mulai. Apa ini judulnya? Kita mulai Fate Unleashed Order. Ini Fate series kali ya. Yang bikin siapa kemana tadi? Oh ya, kita mulai dengan Toya guys. Disclaimer dulu, karangan ini merupakan karya fanmade dari franchise Fate series. Dengan kata lain, karya ini bukan merupakan karya ofisial. Sebenarnya agak gedein ini, bisa nggak ya? A few moments later. Nah, segini aja udah cukup lah ya. Oke, lanjut. Ini bukan karya ofisial yang diterbitin oleh penerbit resmi di daerah manapun. Buset, udah ada disclaimernya awal-awal. Ide maupun konsep yang ada pada karangan ini tidak sepenuhnya milik saya, karena sebagian besar ide atau konsep yang ada pada kisah ini terinspirasi dari karangan Fate yang terlebih dahulu diterbitkan oleh penulis hebat berikut. Oh ini dia. Betul, ini Fate series itu sebenarnya gue pernah nonton tapi ngantuk guys sebenarnya. Animenya ya kayak temponya lambat. Kita lihat ya storynya kayak gimana. Story yang dibikin sama Toya. Ini Fate Zero Gen Urobuchi Sensei, Fate Stay Night. Wah, ini serinya banyak banget ya. Pasti banyak fansnya di luar sana guys. Fate Stay Night, Heavenville, Kinoko Nasu Sensei, Fate Apocrypha, Yuichiro Higashide Sensei, Fate Strength Fake, Ryogo Narita Sensei. Karangan ini tidak dibuat untuk tujuan komersial maupun menyinggung pihak manapun, melainkan hanya sebagai sarana hiburan bagi sesama penggemar dan sesama penikmat karya sastra novel, terutama Fate series. Ini buat yang mau baca lengkapnya tuh ada di channel Discord gua, nanti bisa join aja yang mau baca duluan. Soalnya satu konten kayaknya mungkin nggak bisa kelar. Ini kemungkinan, oh iya ada banyak guys, ada 40 guys, dan ada beberapa story lain ya. Oke, selamat menikmati Fate Unleashed Order Volume 1 by Toya, 19 April. Maafkan aku, 2023. Oke, Extra Holy Grail judulnya. Oh bukan, ini judul bab kali ya. Sebuah kota. Paris merupakan sebuah ibu kota di Prancis, negara Prancis yang telah menjadi salah satu dari sekian banyak saksi sejarah Eropa. Sejak ditemukannya tanda-tanda pemukiman pada awal dataran itu, Paris tak henti mencatat berbagai peradaban panjang yang telah ditempuh oleh masyarakat Eropa semenjak 4200 sebelum Masehi hingga saat ini. Abad ke-21 Masehi, udah lama ya. Lama banget ini bahkan. Tentu saja dengan umur yang panjang itu, Paris sudah menerima banyak pengaruh dari banyaknya kerajaan-kerajaan besar yang pernah mendudukinya di masa lampau. Contohnya Inggris, Romawi kuno, Jerman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tanah Prancis khususnya kota Paris telah menyerap banyak sekali ilmu, terutama ilmu kesenian. Hingga akhirnya kota itu kelak menjadi pusat dari kesenian Eropa. Ini Paris kan, Prancis berarti kan ya. Wah, Menara Pisa dan kawan-kawan guys. Museum Louvre
Louvre merupakan sebuah museum yang dijuluki sebagai museum terbesar di dunia yang di dalamnya menyimpan berbagai macam karya-karya seni buatan berbagai seniman terkenal seperti Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Oh, ini dari Prancis ya? Oh enggak, ini museumnya menyimpan ini, tapi nggak tahu sih guys, Leonardo dari mana ya. The Coronation of Napoleon karya Jacques Louis David beserta mahakarya-mahakarya lainnya. Dan pastinya museum ini terletak di kota Paris itu sendiri. Tentunya tempat ini menjadi lokasi yang sangat menarik bagi wisatawan yang mengincar destinasi wisata sejarah, kuliner, romansa, seni, religius, maupun panorama alamnya yang tak kalah indah dengan negara-negara tetangganya seperti Swiss, Jerman, Spanyol, Belgia, Italia, dan sebagainya. Sayangnya, Paris tidak hanya mencatatkan hal-hal indah dalam wajahnya, namun juga menuliskan sejarah-sejarah kelam selama abad pertengahan. Tepatnya abad ke-15 ketika witch hunt. Oh, apa ini? Genosida terhadap puluhan ribu wanita yang dituduh sebagai penyihir oleh pihak gereja saat itu masih marak digaungkan. Wah, ini bahaya sih guys. Chaos sih. Namun siapa yang menyangka 400 tahun setelah kejadian mengenaskan itu, gereja malah menjadi pengawas dari sebuah ritual suci mematikan antar penyihir, yaitu Holy Grail War. Apa itu Holy Grail War? Itu sebutan yang digunakan untuk sebuah ritual suci antar penyihir yang menjadi ajang adu kemampuan di kalangan penyihir-penyihir dari seluruh dunia. Kepopulerannya di kalangan penyihir, terutama penyihir senior, emang gak perlu diragukan lagi. Rasanya apabila kamu menanyakan pada guru-guru di Clock Tower, juga pasti mereka semua paling enggak pernah mendengar nama itu beberapa kali terlintas di telinga mereka. Tetapi para penyihir itu berlomba-lomba ikut dalam event ini bukan tanpa alasan, melainkan karena masing-masing dari mereka memegang sebuah keinginan yang dapat diwujudkan oleh cawan suci, Holy Grail. Sebuah legenda yang paling ajaib dalam daftar pusaka dari dunia dewa. Scroll dikit baru kelihatan. Dalam daftar pusaka-pusaka dari dunia dewa jika menjadi pemenang dalam event ini. Holy Grail itu sendiri sebenarnya merupakan sebutan untuk cawan yang digunakan oleh Sang Kristus pada perjamuan terakhir bersama ke-12 muridnya sebelum disalibkan keesokan harinya. Akan tetapi arti dari Holy Grail itu sendiri terus berubah seiring zaman, tempat, dan pandangan dari setiap orang. Namun hal ini, Holy Grail bukanlah pusaka suci yang dibayangkan oleh orang-orang awam. Holy Grail yang ada dalam pertarungan ini bertindak sebagai pengabul keinginan yang amat ajaib. Wow, menarik ya, semua berlomba buat ini guys. Akan tetapi informasi itu hanya berdasarkan pandangan orang-orang. Saat perang itu berlangsung, sebenarnya Holy Grail tidak benar-benar ada, alias nggak nyata. Oke. Sebelum Holy Grail menampakkan wujudnya, pertama-tama ke-7 pasang partisipan harus tercipta terlebih dahulu. Oh, apa itu? Apa ini? Ke-7 pasang partisipan. Sebentar guys, gue ganti lagu dulu guys. One eternity later. Nah, oke, lanjut. Aku suka lagu ini guys, gue kalau buat santai ya. Lagu Frontera itu the best lah. Oke. Back to the topic lagi. Sebuah pasangan ini kan, ke-7 pasang partisipan harus tercipta terlebih dahulu. Sebuah pasangan yang akan terdiri dari seorang penyihir alias master yang bertugas sebagai tuan dan penyuplai mana bagi rekannya. Oke, servant atau heroic spirit milik berbagai pahlawan dari segala penjuru sejarah, legenda kutukan, fantasi, dan berbagai media dipilih untuk dipanggil ke dunia ini sebagai seorang servant yang bertugas sebagai alat tempur utama milik setiap master dalam perang ini. Servant pada umumnya terdiri dari 7 kelas utama. Ada beberapa nih guys. Ada Saber, Lancer, Archer, Rider, Caster, Assassin, dan Berserker. 2, 3, ya 7 lah ya.
Itulah hal yang paling mendasar dari Holy Grail War dan merupakan sebuah persyaratan terpenting agar Holy Grail dapat terwujud. Pasangan Master dan Servant ini akan bekerja sama dan bertarung dengan membunuh pasangan lainnya demi menjadi pasangan terakhir yang tersisa. Itulah definisi dari Holy Grail War bagi sebagian orang. Oke. Jiwa dari partisipan yang telah dikalahkan akan mengalir masuk ke dalam wadah bernama Holy Grail. Dan setelah wadah itu tersebut terisi penuh, maka alat pengabul keinginan itu telah rampung, udah selesai dengan sempurna. Begitulah sistem dari Holy Grail War. Wah, 7 dari 7 mereka itu berantem semua guys. 7 pasangan itu nanti. Dan akhirnya akan terisi ke dalam Holy Grail War. Intinya gitu guys. Lokasi dilaksanakan pertempuran tersebut mungkin memang pantas jika disebut sebagai arena battle royale paling mematikan dunia. Ini BTW yang sistem anime sama yang diceritain itu sama gak sih guys? Kalau sama kayaknya gue pengen nonton lagi deh. Menarik guys. 7 orang bertarung demi sesuatu guys. Demi Holy Grail War. Yang menang siapa? Nggak tahu. Dan sampai saat ini Holy Grail War telah dilaksanakan sebanyak 5 kali di sebuah kota di negara timur sana. Oke. Namun pertanda-pertanda yang muncul pada kota Paris saat itu sangat mirip dengan pertanda-pertanda yang muncul di kota negara timur itu. Oke. Sebagai tanggapan dari hal itu, tentu saja asosiasi penyihir yang menaungi semua penyihir di dunia langsung memeriksa kota eksotis itu. Berhubung lokasi yang menjadi calon pelaksanaan Holy Grail War itu terletak sangat dekat dengan markas mereka yang berada di London, Inggris. Oh, apa ini? Siapa ini? Siapa yang ngomong ini guys? Salam sejahtera, Pastor William. Lama tidak berjumpa. Oke, jadi ada orang. Oh, seorang uskup. Uskup ngomong ke pastor guys, yang kelihatannya sudah cukup berumur dan dihormati. Salam sejahtera, Uskup Paul. Senang bisa bertemu dengan Anda lagi. Balas seorang pastor muda yang berdiri di depan altar tempat sang uskup berada. Kau tahu bukan alasanku memanggilmu jauh-jauh ke sini? Apakah ya itu berkaitan dengan Holy Grail yang akan dilaksanakan di sini, di Paris? Uskup Paul lantas mengembuskan nafasnya sembari membalik tubuhnya menghadap ke patung salib sang Mesias berukuran raksasa yang menempel di aula utama katedral itu. Tepat sekali. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu mengenai hal itu. Oke, saya mendengarkan. Seperti yang sudah kamu ketahui, Holy Grail War yang ke-6 akan berlangsung di Paris, tepat setelah ke-7 kandidat dipilih sebagai Master. Namun di zaman ini sangat sulit untuk mencari pengawas yang tulen. Apalagi setelah pemuda-pemuda Paris kehilangan semangat keimanannya terhadap Allah. Walau memang masih ada sebagian kecil pemuda-pemuda yang taat, namun aku nggak tega jika harus memberikan beban berat ini kepada mereka. Karena itulah aku memanggilmu ke sini untuk menunjuk dirimu sebagai pengawas dari Holy Grail War yang ke-6. Oke, jadi si pastor ditunjuk guys. Mendengar ungkapan dari sang uskup, William lantas tidak merasa heran lagi karena satu-satunya alasan dia dipanggil jauh-jauh dari London tidak lain menjadi supervisor dari ritual suci ini. Terima kasih atas tanggung jawab yang Anda berikan kepada saya. Namun, sebelum saya menerimanya, bolehkah saya bertanya satu hal? Oke, silakan. Dalam Holy Grail War ini, apakah ada kemungkinan salah satu dari Ainsburn, Tosaka, ataupun Makiri akan ikut serta menjadi salah satu master? Apa ini guys? Aku nggak tahu guys siapa guys yang disebut. Soal itu ya, aku rasa kemungkinannya kecil kemungkinannya. Dengan hasil akhir dari Holy Grail War ke-5 yang telah mengorbankan keturunan terakhir Ainsburn demi menetralkan Grail yang telah tercemar pada saat itu, serta menyisakan masing-masing satu darah, Tosaka dan Mato yang makin memperkecil kemungkinan keikutsertaan mereka dalam Holy Grail War kali ini. Oke, jadi orang-orang yang disebutin itu kayak kemungkinan kecil datang ya. Memangnya kenapa kamu bertanya seperti ini? Uskup Paul kemudian membalikkan badan ke arah William sambil memasang
Raut wajah yang sedikit bingung dengan pertanyaan yang diajukan oleh pastor muda di depannya. Tidak apa-apa sih. Tadi sampai mana? Tidak apa-apa, Uskup. Saya hanya merasa penasaran saja dengan nasib ketiga keluarga yang telah menciptakan sistem serumit Holy Grail War ini. Tidak lebih dari itu. Oh ya? Jadi mereka yang disebut itu pencipta sistem Holy Grail War kah? Baiklah kalau begitu. Dengan ini kuserahkan tanggung jawab untuk menjadi penguasa utama Holy Grail War ke-6 kepadamu. Apakah engkau menerimanya, Pastor William? Dengan senang hati, saya terima tanggung jawab besar ini sebagai tugas dan janji saya kepada Allah. Buset. Bagus, kalau begitu mari kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pastor William, tolong ikuti saya. Sang uskup kemudian berjalan ke depan melewati Pastor William dan barisan-barisan kursi umat yang ada di dalam katedral itu. Mendengar permintaan dari sang uskup, William lantas berjalan mengikuti uskup Paul dari belakangnya. Oke guys, kayaknya sampai segini dulu ya buat episode kali ini lah ya. Nanti lanjutannya gue bakalan upload di konten selanjutnya. Mungkin selang-seling sama konten game seperti biasa. Gue harus namatin gamenya juga guys. Game ya biasalah, Phoenix Wright itu harus gue tamatin. Bentar lagi kelar harusnya. Ini buat yang mau nonton versi lengkapnya lebih dulu ada di Discord. Buat yang mau join silakan ya. Open, terbuka gue. Dan gue kayaknya juga pengen nulis sesuatu sih guys. Gak tahu, mungkin terkait cerita misteri kali ya. Gue juga pengen nulis di Wattpad gitu, di-upload gitu. Kali aja ada orang-orang yang pengen baca. Gue baru pengen ya. Semoga 2025 gue bisa nulis ya. Doakan saja. Oke, thank you yang udah nonton. Kita akan ketemu di lembar penulis di episode selanjutnya. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Thank you. Bye-bye.